Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di siang ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan kefasihan, dan semoga Allah menjadikan ilmu Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita, menjaga niat kita, thalabul ilmi karena Allah, belajar karena Allah, berkumpul karena Allah, dan bertemu karena Allah. Semoga Allah mencatat menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan juga para pengikut beliau. Baiklah teman-teman sekalian, Ustazah sudah hadir. Kepada Ustazah dipersilahkan. Silakan Ustazah. Jazakallahu khairan atas kesempatannya Pak Ulan dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan manusia, dan juga yang menurunkan Al-Qur'anul Karim sehingga menjadi pembeda antara manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna jami'ah? Alhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga cinta kita, yaitu cinta yang Allah ridhoi, cinta yang karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tumbuh atas dasar lillahi ta'ala, dan cinta itu akan tumbuh, sayang itu akan tumbuh hanya dengan menuntut ilmu, ya. Cinta lillahi ta'ala, ya, karena Allah itu akan tumbuh melalui menuntut ilmu, yaitu dengan apa? Dengan belajar Al-Qur'an, belajar hadis, ya, yang sudah disyarahkan atau ditafsirkan oleh banyak para ulama. Dan tentunya kita sebagai umat muslim juga mempelajari lafadznya. Mempelajari lafadznya, bagaimana melafadzkan ayat suci Al-Qur'an dengan baik, ya, dengan benar, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melafadzkannya atau membacanya. Saya dan semua teman-teman di sini pasti berharap ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi orang yang baik. Duduk-duduk di majelis ini ingin menjadi orang yang baik, yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan maka dari itu mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keistimewaan buat kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, mencatat kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita
dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita mari bersama-sama sebelumnya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baik, apa sudah siap semua untuk menuntut ilmu hari ini? Sudah siap ya? Insya Allah, Ustazah. Iya, pastikan bagi teman-teman yang tidak berhalangan, ya, tidak berhalangan, betul-betul tidak berhalangan, pastikan dalam kondisi rapi, juga berbusana rapi. Saya juga menutup aurat saya, ya. Saya mengajar tidak pernah tidak pakai tidak pakai blus ya, langsung baju langsung panjang enggak, ya. Saya selalu rapi sebagaimana mengajar di majelis seperti itu, insya Allah. Saya berharap juga teman-teman di sini seperti itu, tidak hanya jilbabnya aja yang panjang, terus sudah gitu tidak pakai baju dalamnya ya, seperti itu. Kemudian pastikan juga dalam keadaan wangi, rapi, dan duduk dengan baik, seperti itu ya. Baik. Alhamdulillah kemarin sudah tadrib ya Kak ya 100 kali. Gimana rasanya Kak? Dari Kak Ulan dulu, gimana Kak Ulan? Ada Kak Citra, Kak Ulan, Kak Citra izin. Ada Ustazah Afan hadir. Nah, Alhamdulillah rasanya nikmat Ustazah. Nikmat. Mas. Benar itu Kak Citra. Awal-awal ini serak Ustazah, mungkin tak terbiasa ya. Ngerasa ketika udah nyampe 50 ke atas mulai agak serak-serak, udah merasa Masya Allah berat, tapi ayo bisa gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ya gitu memang Kak, untuk mendapatkan hasil ya, hasil bacaan Al-Quran yang sahihah ya, kita perlu tadrib ya, tadrib biquwah ya, karena tidak serta-merta saya tidak hanya ingin di sini itu hanya menghayal ya, hanya cuman sekedar ingin hanya saja. Setiap hari saya sering bertemu dengan teman-teman ya, berjumpa ketika ngajar, pasti banyak bertanya bagaimana caranya. Nah, inilah caranya ya. Seperti itulah cara yang sesungguhnya ya. Itu 15 menit, berapa menit Kak? Dihitung. Kira-kira paling sedikit kalau 15 menit ya. Itu berapa kali Kak? Kadang lebih 100 kali ya kalau kita baca 100 kali. Iya, benar itu. 100 kali. Bisa kurang bisa lebih sih. Kadang kan kita ngitungnya pakai tangan kalau jadi kadang ada yang kemungkinan lebih atau kurang sedikit-sedikit. Masya Allah. Nah, baik kakak-kakak semua yang dimuliakan Allah. Sayang sekali ya Ustazah Asia tidak ada di sini ya. Tidak ada di sini. Harusnya ada ya, karena insya Allah Ta'ala saya akan langsung memberikan contohnya ya. Dimulai dari huruf hamzah ya. Jangan hamzah, jangan alif. Harus tahu. Hamzah itu kepalanya huruf apa? Hamzah kepalanya huruf Ain. Ya, mumtaz. Sebentar Kak, afwan, sebentar. Jalan kita sini aja ya. Ulu mahraj ya,
Hamzah ya Kak ya, jangan sampai salah, bukan hamzah atau alif ya, hamzah, hamzah. Nah, sekarang saya akan berikan contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U. Semuanya? A, I, U. Mas sempurna. U. U. Pangkal lidah naik. U. I, U. A, I, U. A, I, U. Alah, jangan A, I, U. Jangan. Tegas ya. Jahar. A, I, U. 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 U. Dan A ya. Ya, A itu kemakhrajnya sukun. A tambahkan A. Ini tasydid. A, I, U. A, I, U. Jangan irja ya. Nanti. Sekarang Ba. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Abe, ibe, ube. Abe, ibe, ube. Abba, ibi, ubu. Abba, ibu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. At, it, ut. Atta, iti, utu. Ta, ti, tu. As, if, ut. Utnya, kemudian irja. Ut. Dan asa, ifi, utu. Ingat ada hamas ya. Sukunkan dulu. As, if, ut. Tinggal kalau tasdid tinggal menambahkan harokat. Asa, ifi, utu. Maaf Kak, lama ya Kak. Mohon bersabar ya. Karena ada tamu satunya yang biasanya nganter, ada tamu. Terus saya kok qadarullah kok pengen ke kamar mandi terus Kak. Ya. Baik, kita ulang lagi ya. Jadi nih, start. Kita lagi di pedesaan Kak. Nah, itu Kak. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi huruf ta ya. Ta. Ya. Ta sudah. Kemudian jim. Ayo, 1, 2, 3. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Ya. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Aje, ije, uje. Aje, ije. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Ahihu. Ahihu. Aha, ihi, uhu.
Pegang sininya biar enggak maju bibirnya. Begitu rahang naik. Ini huruf apa saja Mama? Hanya kho saja ya, hanya fathah saja yang dipegang. Kalau domah enggak, ya. Kasroh enggak, ya. Domah ya, sudah sampai di situ aja dulu ya. Baik. Ya, Hamzah ya. Kemudian sampai kho ya, dan seterusnya seperti itu ya Kak ya, harokatnya jangan sampai gimana ya? Jangan sampai du gitu ya, enggak. Tapi satu harokat itu bagaimana timbangannya? Du. Kemudian ketika disukunkan ada, ide, ude. Keluar suaranya, terus mahrajnya di mana ditempatkan ya. Ada, ide, ude. Seperti itu ya. Afwan, Ustazah, Bulan boleh bertanya? Ketika kita mengucapkan huruf tipis, itu bibirnya butuh kayak misalnya di huruf apa ya? Huruf ba misalnya. Abba. Jangan ba. Huruf ta misalnya ta. Atta. Apa yang bibirnya harus ditarik mundur lagi nggak Ustazah? Apa ya hurufnya ya? Ja misalnya. Ajja, uju, apa langsung uju? Apa tetap posisinya langsung ke domah Ustazah? Apa perlu kita tarik dulu atau gimana baiknya? Itu tergantung keadaan ketika sudah jadi kalimat. Ya. Ya, itu keadaan ketika sudah menjadi suatu kalimat, ya. Suatu huruf bisa saja suatu huruf itu memiliki teknik tertentu ketika bertemu dengan huruf yang lain untuk menipiskan atau menebalkan, seperti itu ya. Itu dulu yang harus difahami. Nah, adapun yang satu-satu ini dia tidak perlu untuk teknik khusus ya, kecuali dia harus memberikan ukuran kadar harokatnya ya. Satu harokat berarti satu harokat dan harus ditempatkan di makhraj dan diberikan sifatnya. Sudah sampai di situ. Jika ifrad, ingat, jika satu huruf saja tidak berdampingan dengan siapapun. Akan tetapi ketika dia sudah menjadi kalimat, maka teknik cara mengucapkannya untuk menebalkan atau menipiskan para syekh atau para muallim memberikan cara ya, yaitu namanya apa? Musyafahah ya, memberikan cara atau talaki ya, memberikan cara agar bisa sempurna mengucapkan huruf hijaiyah. Contohnya ketika summa ya, summa atau bukan itu. Misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam ketika tunzirhum ya, itu kan ta bertemu dengan nun mati, sedangkan ta posisinya dhammah. Nah, harus diteliti bahwa yang dhammah itu hanya huruf taknya saja, bukan nun. Paham ya? Nah, otomatis yang dhammah hanya tu saja. Ketika sudah di en, maka bibir nggak boleh dhammah lagi. Coba gimana kira-kira? Pikirkan. Ya,
Jadi yang dhammah itu siapa? Itulah yang ditunaikan. Ya, ketika di sebelahnya bukan dhammah, jangan diteruskan mencucunya. Paham ya? Ya, jadi kesimpulannya tuldirhum, ya, jangan terus-terusan monyong sampai ke nunnya. Ya. Karena nunnya sudah tidak berharokat. Dhammah. Dhammah. Berarti itu sebabnya para ulama tajwid ya di era modern ini memberikan sebutan irja. Ya, itu hanya didapatkan dari seorang ya syekhoh ya yang berikan seorang syekhoh seperti itu ya. Dan dari guru saya dari gurunya lagi ya, ada istilah irja. Ya, ada istilah irja itu diukur dari hasil musyafahah. Makanya ya, ketika kemarin saya dapat nasihat dari guru saya ya, bahasanya untuk mubtadi kata Syekh Ahlam ya harus banyak simaan terhadap gurunya, kemudian harus banyak berlatih. Mubtadi itu pemula. Ya, pemula kayak kita ini Kak, ya. Pemula itu harus banyak tadrib. Ketika banyak tadrib, maka ketika dia sudah mendapatkan hasil yang sempurna, ya, dari hasil dia jerih payahnya tadrib itu tadi, itu begini ya maksudnya, ungkapan itu yang akan saya tafsirkan, ya. Ketika seseorang itu sudah banyak tadrib yang awalnya 0, tapi dia banyak tadrib sehingga dia mengkoreksikan bacaannya terhadap gurunya, kemudian disempurnakan oleh gurunya, dimumtazahkan oleh gurunya, maka dia bisa apa? Dia bisa apa? Dia bisa menghasilkan apa? Dia bisa membuat suatu teori untuk mengajarkan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi dengan syarat harus latihan tadrib yang banyak. Ya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi. Yang membedakan bacaan seseorang itu yang sahihah dengan yang tidak sahihah dilihat dari rahangnya. Bagaimana rahangnya dia itu melafatkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana dia melafatkan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu? Rahangnya kok bisa bagus? Apa rahasianya? Ya itu tadi. Dilihat dari rahangnya sebanyak mana dia tadrib. Dilihat sejauh mana rahangnya dia berlatih, gitu ya. Nah, yang membedakan bacaan seseorang itu yang sahihah dengan yang tidak sahihah, ya, ditinjau seberapa banyak dia bertadrib. Sudah, seperti itu ya Kak ya maksudnya. Jadi banyak latihan ini penting sekali. Makanya jangan sedih ketika 1 kali, 2 kali belum bisa sempurna. Masih suruh balik lagi sama pengajarnya. Karena ketahuilah Kak, dalam perjalanan ketika kakak banyak tadrib, disitulah kakak akan menghasilkan membuahkan hasil, bisa memberikan teori, bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, coba. Siapa yang bisa merasakan tadrib itu? Kalau bukan dirinya sendiri. Benar nggak? Seorang guru berpengalaman. Seorang guru memberikan contoh. Seorang murid menekuninya. Akhirnya seorang murid bisa menjadi seperti gurunya insya Allah. Paham ya? Dan itu turun-menurun. Bacaan itu dipegang. Seperti itu. Bagi orang-orang yang amanah. Paham ya? Jadi guru memberikan pelajaran sebagaimana pengalamannya dahulu beliau, ya, seperti guru-guru kami mengajarkan kepada kami. Tekniknya begini. Kemudian kita tadrib, ya. Kemudian kita bisa menyampaikan ke orang lain. Kalau tidak tadrib, bagaimana bisa menyampaikan? Nah, seperti itu ya. Jadi banyak
latihan. Oke. Panjang ya jadinya ya. Pertanyaan sedikit tapi panjang. Ya sudah, nggak apa-apa. Ilmu, semoga barokah. Ya, karena udah jam 2, kita langsung saja ke talaki ya, Kak ya. Itu tadi anggaplah teori ya, Kak ya. Itu tadi teori. Ya, jadi seperti itu ya, Kak ya. Seberapapun Kakak itu menguasai di bidang teori, ya. Kalau misalkan tadribnya itu sedikit, ya, ini tidak akan bisa menteorikan suatu lafaz. Berapa banyak Kakak teori tapi tidak tadrib. Ya, Kakak teorinya 1000 nilainya. Oh, ikhfa bagaimana? Misalkan, ikhfa, oh bagaimana bacaan idgham? Begini teori. Tapi setelah pelafatan, enggak bisa. Ya, harus begini. Maksudnya lahirnya teori itu untuk apa? Untuk apa lahirnya teori? Mempermudah kita membaca dengan baik dan benar. Mempraktekkan, bukan mempermudah. Bukan mempermudah, tapi apa? Mengharuskan kita mempraktekkannya ke dalam lafadznya. Coba, kalau bilang mempermudah ini ya misalkan. Kenapa setiap orang teori belum tentu bagus lafadznya? Kalau nggak tadrib. Kalau dibilang permudah, ya kan? Kalau dibilang mempermudah ya, kenapa orang yang teori, misalkan dia menguasai sebuah teori, tapi belum tentu secara lafadz dia bisa. Butuh tadrib juga bukan? Butuh tadrib ya? Nah, seperti itu. Ya, makanya itu adanya suatu teori untuk dipraktekkan. Ya, bukan hanya dituliskan terus mudah gitu, dituliskan, difahamkan, tapi tidak dipraktekkan. Paham di sini ya? Teori untuk dipraktekkan. Adanya sebuah teori, ulama menciptakan sebuah teori untuk dipraktekkan. Ya. Gitu ya. Coba Kakak sekarang. Kak, ikhfa di mana? Bagaimana teorinya ikhfa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ya. Terus cara membacanya gimana? Disamarkan dan didengungkan. Coba praktekkan. Ketika ikhfa itu nun mati bertemu dengan dal. Misalkan indahum. 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 Siap-siap menjemput huruf dal. Coba lagi. Coba lagi, ada lagi. Sudah, oke Kak Citra. Kak Bulan sekarang. Contohkan. Ildahum. Oke, Kak Sina silakan. Indahum. Oke, Kak Rifda silakan. Indahum. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Ada Kak Ida ya. Kak Ida silahkan. Ada Kak Ida? Atau Kak Ila ya yang sudah buka mic. Ya. Silakan Kak Ila. Indahum. Ya Kak Kamila ada? Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Indahum. Ya. Kak Fira silakan. Indahum. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang lain? Saya, Ustazah. Silakan Kak. Indahum. Bentar ya, sebentar ya Kak. Sekarangnya terputus Kak. Ini ya. Ya gimana Kak? Coba ulang lagi. Oh, suaranya nggak ada ya? Halo, suara saya ada? Ya, ada. Ada. Silakan. Silakan. Kak Ida, silakan Kak Ida. Baik.
Indahum. Nah, baik. Ya. Oke. Di sini tadi cara mengucapkannya belum tentu seperti teorinya. Belum bisa seperti teorinya ya. Ada yang sudah bisa, ada yang tidak sempurna, ada yang bisa, ada yang kurang sempurna. Nah, ya sebab itu teori itu seharusnya dipraktekkan, tapi teori itu tidak bisa dipraktekkan tanpa sebuah tadrib. Tanpa sebuah tadrib apa yang ditalakikan kepada guru kepada gurunya. Ya, tidak bisa tadrib itu tanpa dikoreksikan kepada gurunya. Seperti itu ya Kak ya. Jadi sebuah teori itu untuk dipraktekkan dan praktek itu tidak bisa sempurna tanpa ditadrib. Tanpa ditadrib dan dikoreksikan kepada seorang guru yang mutkin. Ya, seperti itu. Ya, jadi tadi secara bacaan, secara teorinya betul itu, secara teorinya. Ya, betul dan selalu seperti itu. Cara membacanya gimana? Disamarkan. Nah, seperti itu. Tapi belum sempurna, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang malah di hidung, ada yang begini dan lain sebagainya. Baik, ya. Sekarang kita ke sini. Coba ke ini ya, dari Kak Citra lagi tadi. Mil dahabin. Silakan Kak Citra. Bismillah. Min zahabim. Mil samar, katanya samar. Gimana nunnya samarkan? Mil zahabin. Min zahabin. Jangan ada mil, jangan. Tapi dekat ke zalnya. Mil zahabin. Min zahabin. Mil zahabin. Min zahabin. Latihan ya. Setelah itu Kak Ulan. Siap. Mil zahabin. Jangan terlalu melebur. Mil. Astagfirullahaladzim. Siap. Mil zahabin. Terpental ya Ustazah? Ya Mbak Wulan? Sebentar, Mi. Terpental kayaknya. Tapi enggak. Ya. Lanjut Kak Ulan, gimana Kak Ulan? Mil zahabin. Enggak. Mil. Mil zahabin. Ya, silakan Kak Sina. Min zahabi. Mil zahabin. Min zahabin. Ya, selanjutnya. Min zahabin. Mil zahabin. Min zahabin. Ya, selanjutnya. Saya Ustazah. Ya, Kak, Min silakan. zahabin. Mil. Zal itu di mana? Di ujung gigi kan? Ya. Tidak bertemu ujung gigi. Mil zahabin. Min zahabin. Mil, maju suaranya. Mil zahabin. Min zahabin. Ya, setelahnya. Saya Ustazah.
min zahabin, Min zahabin. min zahabin, Ahsan. Terus selanjutnya. Saya Ustazah. Oh, siapa? Baik. Ya silakan. ya apa? Min zahabin, Lagi ulang. min zahabin, Sudah ya? Kak Ila ada? Iya, baik. Baik. Saya Ustazah. Oh ya, silakan Kak Ida. Min dahabin. Mil kedalnya, suaranya jangan banyak di hidung. Baik. Min dahabin. Kurangi. Mil didorong ke depan, Kak. Didorong ke depan. Mil Min dahabin. Min dahabin. Mil ke depan, Kak. Ke gigi sari. Ke gigi sari atas. Min dahabin. Masih ming ada ang-angnya ya Kak, banyak ya. Min dahabin. Min dahabin. Iya, lagi coba. Jangan idhar. Min dahabin. Min dahabin. Latihan ya Kak ya. Baik. Masih belum Kak. Baik. Ya. Naam ya. Perlu kakak-kakak ketahui ya, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tahu nggak kuncinya bacaan itu yang sahihah ya, diawali dari ifrad. Bener loh. Diawali dari kakak yang berlatih kayak kemarin itu yang 100 kali. Betul itu ya. Ini buat semua ya. Sudah semua kan ya? Kaidah terakhir tadi ya. Sudah baca semua kan Caca? Ini kembali lagi ke jamaah ya semuanya. Dari ifrad. Dan saya pun waktu berlatih itu, saya engahnya dengan bacaan itu ketika ustadzah saya melatih dari satu huruf sampai ke ini Kak, ke begini-begini nih. Satu kalimat gini, seperti ini. Yang sukum, ya itu dulu saya sebelum membaca tafsirnya, syarahnya Ustadz Miftahul Arifin, syarah Jazariyahnya Ustadz Miftahul Arifin. Sarahnya Ustadz Miftahul Arifin. Ternyata di situ, di sarahnya Ustadz Miftahul Arifin, itu Syekh Imam Jazariyah mengatakan bahwasanya seseorang yang bertadrib itu diawali dari ifrad kemudian ditarkibkan. Oh iya, pantesan dulu saya dilatih oleh guru saya dari satu huruf, kemudian 2 huruf, ya, a, i, u, kemudian 3 huruf, ya, abba, ibi, ubu, dan seterusnya sampai ya. Kemudian oleh guru saya, ya, dilatih per kalimat, ya, mulai dari idhar sampai selesai, sampai lulus, sampai mat ini, mat itu, ya. Jadi bagaimana? Jangan meremehkan ifrad ataupun tarkib, itu ya. Misalkan nih, saya tuh kepengennya tuh langsung ditalaki dari ke surat, ya. Mungkin ada yang seperti itu di dalam pikirannya, benaknya. Kok saya diajarin ini sih? Ini kan buat orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Oh tidak. Justru yang seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini membantu kita menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ya, ternyata
teknik dari guru saya dulu itu ya. Hafidhahallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau ya. Betul, ternyata sudah dicatat oleh oleh para ulama qori terdahulu ya. Ternyata itu anjuran apa, berlatih. Dulu saya mikirnya gitu. Gini Kak, tapi saya dulu mikirnya gini ya. Dulu pas saya belajar, pokoknya saya mau belajar dari nol. Ya, waktu itu sudah bisa baca Quran, tapi saya mau belajar tajwid dari nol. Ya. Kemudian astagfirullah. Ya. Kemudian apa namanya? Di waktu itu, oh ya nggak apa-apa, saya dikasih satu kalimat begini. Tapi nggak tahu nggak faedahnya Kak, nggak ngerti faedahnya apa. Pokoknya saya pikir saya mau belajar dari nol. Ternyata faedahnya itu setelah ya makin ke sini. Ketika saya baca Al-Quran, ya satu surat, maka saya terbayang sekali ketika ditadrib oleh guru saya per kalimat. Mulai dari per huruf sampai per kalimat. Seperti itu, ya. Makanya saya di sini menganjurkan teori itu untuk dipraktekkan, ya. Teori untuk dipraktekkan dan jangan sekali-sekali, ya. Ibaratnya gini, jangan sekali-sekali tidak mau dengan teori, paham ya? Seperti itu ya. Jangan sekali-sekali tidak mau dengan teori, misalkan. Oh enggak, aku kan langsung pengen baca Quran. Aku udah tahu hukum-hukum, aku langsung pengen talaki kayak ustadzah itu loh di talaki. Sebentar dulu itu. Bagaimana dulu bacaan anti, kan gitu. Ya. Nah, padahal dari ifrat ini, dari tarkib ini yang menghasilkan bacaan itu sahih. Jadi naik Kak per tangga. Dari satu naik tangga lagi, satu tangga lagi, ya itu ya. Jangan sampai gusar ataupun resah dengan teori, walaupun gurunya itu hanya memberikan satu kalimat seperti ini. Kok ini sih aku ya tahu lah ini bacaannya. Coba digandeng satu surat, betul nggak bacaannya? Ya kan? Sempurna nggak? Sahihah nggak bacaannya? Sempurna tidak dalam melafadzkan? Dari bagaimana kita bisa sempurna melafadzkan satu ayat kalau tidak dari satu huruf dulu? Ya, bagaimana kita bisa menyempurnakan satu ayat kalau tidak dari satu kalimat dulu? Seperti itu ya Kak ya. Dan juga ini, jangan resah atau jangan berat dengan tadrib. Paham ya di sini ya, saya sama-sama keduanya ini perlu ya. Jangan merasa berat dengan tadrib. Karena bacaan yang sahihah hanya didapatkan apa? Dari bermusyafahah kepada seorang guru, bertalaki kepada seorang guru, dan guru menyarankan. Menyarankan apa? Pasti guru memberikan teknik PR untuk berlatih agar kita bacaannya lebih sempurna lagi dari sebelumnya. Ya, paham seperti itu ya di sini ya Kak ya. Ya, intinya seperti itu. Baik, sudah ya. Nanti ini minggu depan kita akan masuk ke sini. Ya kan, idhar kan? Nyampe mana teorinya kita? Idhar. Nah, makanya itu kenapa saya senang dengan nasr-nasr yang ada contohnya seperti ini. Ya, ada contohnya ini. Karena ini membantu bacaan kita ke tingkat selanjutnya. Itu yang sudah saya alami, ya. Kakak di sini, ya. Bedanya dengan kami hanya di pengalamannya, begitu loh Kak. Kakak itu sama aja, maksudnya begini. Kakak sama saya bisa jadi lebih baik antunas semua daripada saya. Yang membedakan apa? Belajarnya aja mungkin lebih dulu saya. Begitu ya Kak ya. Belajarnya lebih awal saya. Dan mungkin kakak baru belajar. Seperti itu. Ya kan? Makanya itu ketika saya ini punya
pengalaman sebagaimana kemarin-kemarin yang sudah diberikan oleh guru saya bagi kepada kakak-kakak di sini. Dan saya berharap bersabar. Ya, jangan tergesa-gesa. Bersabar. Seperti itu ya. Inti kuncinya belajar itu sabar. Ikutin saja gurunya. Ya. Oh, insya Allah guru Al-Quran itu, insya Allah ta'ala, guru Al-Quran insya Allah tidak menyesatkan, ya kan Kak? Insya Allah ta'ala. Ikutin saja kakak belajar di mana. Misalkan, aku maunya begini, aku maunya. No, jangan seperti itu ya. Ikutin saja peraturannya. Karena yang memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang punya ilmu Allah. Seperti itu ya Kak ya. Ya, insya Allah seperti itu. Sekali lagi ya, bisa saja Antuna di sini lebih baik dari saya, lebih alim dari saya. Tapi mungkin saja belajarnya lebih awal saya. Seperti itu. Makanya pengalaman saya yang awal itu akan saya bagikan kepada Antuna semua. Dan saya harap Antuna semua bersabar. Insya Allah seperti itu ya. Baik. Ya silakan Kak Ulan, ya kan? Kak Ulan kan yang awalan datang. Surat apa Kak Ulan? Suratnya datang awal ya saya Ustazah. Iya, Umi Yanti yang awal yang buka Zoom. Afwan. Afwan. Gimana Kak? Oke. Untuk hari ini kita baca awal surat kemarin sudah Al-Infitar. Al-Infitar ya, Al-Infitar. Kelas Ayat ini itu pertama kan semakin tumbuh berkembang ya. Kelas di sini itu kan semakin tumbuh berkembang. Nanti akan ada saatnya saya tidak perlu memberikan keterangan lagi. Langsung saya suruh baca ya. Jadi ibaratnya kelasnya itu udah bukan kelas yang diterang-terangkan nanti, tapi masih belum. Nanti kalau udah selesai beberapa hukum insya Allah ya. Jadi tidak perlu diterangkan lagi per hurufnya, dan apalagi kita sudah banyak bareng-bareng gitu Kak. Kalau misalkan yang masih itu mungkin saja masih butuh diterangkan ini nih, tapi Antuna semua sepertinya sudah paham dengan teknik-teknik ini, tajwid ini. Jadi insya Allah akan ada waktunya ketika nggak perlu ditalaki lagi, jadi langsung baca, silakan baca gitu ya. Jadi mohon banyak-banyak ya teorinya itu dihafalkan dan tadrib seperti itu. Surat setelah At-Takwir ya, terakhir At-Takwir ya Kak. Sekarang Al-Infitar Kak. Ya Kak. Iya Ustazah. Al-Infitar ayat pertama. Baik, kita insya Allah kelima ayat ya Kak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, selanjutnya. Oh, oke, bentar ya, saya terangkan. Isti'adah dan basmalah insya Allah sudah paham semua ya. Kemudian di sini idzas sama'u fatarat. Hati-hati, jangan tamtid ya, jangan idzas ya. Ditimbang, ditakar i. Kayak kemarin yang sudah lagi belajar a, i, u. Berarti ini berapa? Satu harokat i. Jangan diseret. Udah satu harokat, langsung ketemu sin, sukun. Ya kan? Langsung idas. Jangan tampit. Idas, das. Kalau idas
Berarti dannya da segitu ukurannya. Bukan da, vi, du, bukan gitu. Das, idas. Paham ya? Hati-hati kalau bertemu sukun. Itu nanti yang bisa menyempurnakan bacaan kita insyaallah ta'ala. Apa? Menimbang sukun. Ya, berhati-hati ketika harokat fathah bertemu dengan sukun. Ya, itu juga jangan disepelekan. Karena itu membuat tampit bacaan seseorang ketika tidak berhati-hati, ada harokat bertemu dengan sukun, tidak berhati-hati. Bisa bergelombang atau tawalud. Ya, melar. Harokatnya jadi melar. Ya. Idas sama itu ada getaran, ihtizaz. Mim hurufnya di hidung. Benar? Benar. Mim hurufnya di hidung, benar enggak? Salah. Hah? Benar. Ada gunanya. Mim ada gunanya. Ya, khoisyum. Mim ada gunahnya. Kemudian mim berarti mim tidak di khoisum ya makhrajnya. Salah berarti ya. Mim di khoisyum. Berarti dua bibir, safatain. Mim apakah termasuk di khoisum makhrajnya? Dan lisan ya, Tidak. Ustaz. Bukan. Bukan. Safatain. Oh, ini dan safatan. Dua Apa? bibir. Dua bibir. Gitu saja. Khoisyum juga. Tapi berpengaruh ke al-khoisum karena mim dan nun adalah yang ada dengungnya. Ada dengungnya. Berarti khoisum termasuk makhrajnya mim bukan? Iya, Bukan. bisa. Kalau Ada bukan kenapa? Masuk ketika ada mim bertasdid. Ketika tidak bertasdid tidak ke hidung. Oke. Ketika tidak bertasdid tidak di hidung. Berarti gunah itu hanya mim dan nun bertasdid ya Kak ya? Tidak. Kalau Tidak menurut usah. saya. Mim dan nun hanya bertasdid. Oke. Idas sama. Ini bacaan apa Kak? Ikfa. Ifa. Ifa ini ada dengung apa enggak ada? Ada dengung. Sama. sedikit. Hah? Sama. Ada dengung. Ada dengung. Dengungnya sama. Ada. Ada dengung. Dengung Ada. itu gunah apa bukan? Gunah dan dengung apa bedanya? Sama Kalau cuma gunah tingkatannya ditahan beda-beda. 2 harokat. Gunah ditahan. Ah, dengung dan gunah apa bedanya? Ayo. Sama, bukannya Sama ditahan. Sama. Mungkin maksudnya sama Gunah ya. ada Sama tasdidnya. Sama. Ya, ini huruf apa? Nun ya. Nun. Ini huruf apa? Mim. Ini satu enggak sama enggak mim dan nun mahrojnya? Sama. Beda. Maksud di Beda. Non khoisyumnya non sama. amin. Nun juga. Ini ada gunah enggak? Coba Hafsa mau tanya. Ifa ada gunah enggak? Ada. Ada gunah. Nah, apa dia bertasdid nunnya? Nunnya bertasdid enggak? Tidak. Enggak. Disukunkan. Nunnya enggak bertasdid. Sekarang samarkan. Oke. Nun dan mim bertasdid. Sebenarnya mim dan nun juga ada tasdidnya cuma sedikit. Kalau tidak Coba ya, ayo teori ini jangan hanya dihafal loh. Harus diteliti loh, Kak. Teori jangan hanya dihafal tapi harus diteliti. Coba. Gunanya kamilah ya, Ustaz. Gunnah itu hanya mim dan nun bertasdid katanya tadi ya. Tidak. Ya. Bagaimana dengan ini ihfa? Ada dengung enggak? Dengung Ada. apa sama gunnah apa bedanya? ada dikit. Ada tasdidnya apa enggak? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Kenapa kok bisa gunnah? Karena ada huruf fa. Ada sukun nun, bertemu ya. dengan 15 huruf ikfa. Ada Kenapa nun. kok Huruf bisa fa. gunnah? Non mati menghadapi huruf fa. Kenapa? Kan ada nunnya ya. Nun sukun bertemu dengan Itu 15 aja huruf terus ikfa. ya. Karena ada nunnya. Dan nun karena ada gunnahnya. Nah, Ya, berarti gimana kesimpulannya? Ayo. jadi kalau Mim ada berapa makhraj? Coba. mim 2 makhraj yaitu syafatan dan khoisyum. Al-khoisyum. Syafatan dia yang disempurnakan dan yang khoisyum mim sebagai khoisyum yang menyempurnakan. Iya. Paham ya? Jadi, gunnah itu ada berapa tingkatan? 4.
Ada yang 5, ada 4. Kamila, Angkos, 5 apa 4? Yang benar. Akmal, 5. Kamila, Nakos, Angkos. 4. Nakis ada kan. Oke. Apakah nun dan mim itu dalam tingkatan gunnah selalu bertasydid? Tidak. Tidak. Ada di Ikhfa, ada di Izhar. Jawabannya apa berarti? Yang benar. Berapa makhrajnya? Apakah nun termasuk nun dan mim apakah bermakhrajkan khoisum apa bukan? Yuk jawab. Khaisum. Iya. Hoisyumnya iya, tapi ada kalau Sesuai nun keadaan. lisan ya, lisan dan hoisyum. Kalau nun Kalau ada Benar. Simple. kalau simple. tapi dia nggak ke hidung kan Ustazah. Kalau mim dan nun, dia harus suaranya harus di mulut. Yang saya ketahui begitu. Gimana? Apa itu yang Tapi Al-Khaisum masuk ke hidung. Nun Ini ya. dan mim, nun dan ma itu walaupun istilahnya itu dia nggak boleh masuk ke hidung kecuali kalau dia ikhfa baru masuk ke hidung. Tapi kalau dia berharokat itu tidak boleh masuk ke hidung, harus di mulut keluarnya. Yang saya yakin tahu. seperti itu? Oke, kita buktikan ya. Kita mimnya kita satu harokatkan. Coba dipegang hidungnya. Satu harokat. Nah, Ah, Nah, ah, Ya, Nah. masuk hidung nggak? Masuk hidung nggak? Ayo. nah, nah, masuk. Harokat. Nah, Ada bergetar. masih Ada tapi hidung sedikit ya. ya. Ada suara hidung ya. nah, Nun satu harokat ada di hidung nggak suaranya? Iya. Iya. ada. Oke, Ada. sekarang saya ingin apa? Ingin memerintahkan Antuna satu harokatkan mim dan nun tanpa di hidung. Bagaimana? Mana. ma, Ayo, pencet Nah. hidungnya, pencet hidungnya. nah, Tanpa di hidung. Udah bisa Ustazah. baru kemarin belajar Ustazah. Ayo, coba. Ayo kita buktikan. Coba tidak boleh di hidung mim dan nun satu harokat. Gimana caranya? Nggak Ma. bisa. Ustazah. Mana, Mana. nah. Kan kalau misalkan dia di hidung kan dia nggak larinya ke hidung, dia nggak lepas ke mulut yang saya tahu saja. Oke. Gunanya sedikit cuma ya, gunaan kos Ustazah kalau berharokat. Nah, gimana Kak Ida? Kalau berharokat itu gunanya sedikit sekali, gunaan kos ya. Ankos Itu kayaknya yang mata bersukun deh, yang bersukun baru itu ada kalau yang gunanya. berharokat. Tapi kalau yang guna akmal itu yang guna musyadadah itu ya, yang tasdid. Kemudian yang kamilah itu ifa sama itfa ya. Ifa, kemudian kalau yang ithar baru yang Ikhfa dan nakis. itlaq. Baik. Jadi tidak ada orang ketika mengucapkan mim dan nun meskipun satu harokat tidak melalui hidung. Ada terkecualinya, tapi itu nanti ya. Ketika orang satu harokat, mim dan nun itu dipastikan masuk hidung. Ada suara hidungnya, ya. Ada suara hidungnya meskipun tidak seperti gunnah. Ada suara hidungnya. Kalau mim dan nun berharokat satu harokat, tidak ada di hidung suaranya, maka akan seperti ini. Ya, seperti itu suaranya. Ya, itu tidak di hidung. Iya, kayak orang bintang. Karena setiap orang mengucapkan mim satu harokat dan nun satu harokat akan masuk di hidung. Itu yang gampangnya ya. Gampangnya dan tidak tanpa susah payah. Jadi ada tingkatan gunnah itu ada apa saja? Guna akmal, Kamilah. guna sempurna. Pada mim dan nun yang bertasydid. Matakun. Kamila, Kamila, Nakito, Kamila. Ketiga, kalau Kamila pada ikhfa ya dan itlaq. nakis ya, nakis, kemudian baru ankos Nakis mata. baru angkos. kemudian yang kelima, yang keempat apa? Angkos. Ankos mata. Takun, ya. Jadi ada yang orang bilang gimana sih cara menggunakan, gimana durasinya ini, ya? Empat tingkatan. Akmal matakun sangat sempurna yaitu nun dan mim bertasydid, ya.
Kemudian ya, nun dan mim bertasdid atau idgham bil gunnah. Sudah di situ ya. Iya. Dan mim bertasdid atau idgham bil gunnah. Kemudian kedua kamilah yaitu ikhfa atau iklab ya. Ikhfa atau iklab ya. Baik ikhfa syafawi ya atau iklab ya, atau ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki ya, atau ikhfa syafawi iklab ya, dan pokoknya ikhfa dan iklab, oke ya. Yang apa itu? Kamilah. Kemudian ada nun sukun dan mim sukun. Apa nun sukun dan mim sukun? Berarti idhar. Izhar ya. Izhar. Halki dan idhar Syafawi. Syafawi. Masuk ke tingkatan apa, Kak? Nakis. Nakisoh ya. Nakisoh itu gunnah bukan? Gunnah nakisoh. Kemudian yang terakhir angkos matakun. Sangat kurang sempurna. Ya. Apa? Nun dan mim berharokat. Paham ya? Jadi kesemuanya adalah apa? Nun dan mim itu bermahrajkan dan juga di mana syafat dan lisan ya. Nah, sudah di situ ya. Terkecuali. Nah, baru ini terkecualinya. Ketika kehadiran siapa? Ketika kehadiran siapa? Alif mati. Baru bermahrajkan di mana? Al-jauf. Itu bagi yang berpendapat bahwasanya huruf hijaiyah bermahrajkan 17. Paham ya, Kak ya? Siapa yang berpendapat mahraj huruf 17? Siapa? Apakah yang berpendapat mahraj itu ada 17 siapa? Siapa? Lupa Ustazah. Al-Jazari apa? Imam Jazari. Imam Jazari ya. Berpendapat al-jauf itu masuk ke dalam makhraj huruf ya. Maka ada 17. Maka kalau berpendapat mengambil pendapat makhraj huruf 17, maka mim ini ketika kehadiran alif mati tidak di hidung, diberi getaran ihtizaz di pita suara. Ya. Al-jauf ini kan awalnya mat tabi'i ya, Kak ya, sebelum kehadiran hamzah ya. Kita ke awalnya dulu, ke aslinya dulu. Loh kan itu wajib mutasil, Kak Hafsah. Iya, ketika berhadir apa? Hamzah. Tapi coba ketika dia tidak kehadiran hamzah, dia apa? Awalnya maddiyah. Mahrajnya di mana? Al-jauf. Paham ya? Paham? Jadi kalau antuna mendengar ketika ada mat tabi'i, mim dan nun masuk ke hidung, ya, jangan disalahkan dulu. Bisa jadi itu pendapat yang bukan 17, yang tidak mengambil 17 mahraj. Paham di situ ya? Oke. Paham apa bingung? Mana, Kak? Afwan Ustazah, kalau yang ada apa kayak matobini ada alifnya itu, ketika alifnya itu dengungnya sudah nggak ada ya, tapi di pita suara yang bergetar atau gimana? Gini, tidak ada hidung sebab apa, Kak? Alif mengikuti huruf sesudahnya ya. Alif tebalnya, tipisnya mengikuti huruf sebelumnya, afwan ya. Jadi Anda alif. Sebelumnya alif huruf tipis ya, atau tebal, berarti alif ini tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya ya. Nah, Ustazah boleh bertanya juga Ustazah saya. Kenapa, Kak? Boleh bertanya juga. Itu boleh. apa kemarin saya juga Ustazah, na dan ma itu harus di mulut. Nah, itu memang ada dua pendapat atau bagaimana Ustazah? Iya, bisa jadi, Kak. Bisa jadi itu yang berpendapat itu, Kak, apa namanya? Yang tidak mengambil mahraj 17, yang tidak ada al-jafnya, bisa jadi.
jadi. Saja, jazakillah khairan. Karena kalau yang saya ajarkan ke Antuna ini kan ada 17 makhraj ya. Maka ketika mim ataupun nun, ketika sudah kehadiran alif, maka makhrajnya mengikuti alifnya. Seperti itu ya. Maka jadi al-jauf. Jadi tidak idas sama. Jadi sudah tidak seperti itu. Karena kehadiran karena kehadiran huruf maddiyah seperti itu. Jadi harus tidak di hidung, idas sama seperti itu ya. Tapi sekali lagi itu yang berpendapat makhraj huruf ada al-jauf, al-jaufnya ya Kak ya. Kalau misalkan harus di hidung, oh ya bisa jadi gitu. Itu mungkin yang berpendapat makhraj hanya 14, hanya 16 seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, oke. Kembali lagi ke Kak Ida ya. Baik, saja jazakillah khairan. Gimana Kak Ida? Iya, gimana Ustazah? Sudah ya Kak Ida? Sudah. Ya. Jadi mim itu ketika dia ada alif di belakangnya gitu ya. Mimnya cuma di awalnya pas penyebutan mim sebentar, kemudian ketika matnya gitu, itunya udah pindah ke pita suara ya, getarannya atau gimana gitu Ustazah. Iya, betul sekali. Nggak boleh ada gunahnya. Jadi mungkin yang pertama startnya nya itu kan masih masuk hidung ya, nggak mungkin orang kan nggak mungkin seperti itu. Nya masuk, tapi pas udah ke jauh anzalna mungkin masuk hidung, tapi pas harokat karena ada alif. Pertama titik ya, titik anggap titik lah. Tapi pas harokat, ikut jaufnya. Jadi tapi itu teorinya tidak dengan gini ya Kak ya. Dia dihidungkan dulu, langsung dijauh enggak, langsung aja dipraktekkan. Masuk hidung enggak langsung gitu. Sudah dari nawal enggak. Kalau misalnya hidung dulu sudah bersih dari hidung, dari haisum. Itu kasih getaran ya di pita suara. Seperti itu ya. Oke, ya sudah ya. Langsung saja kalau begitu. Ayo Kak. Sudah, teorinya sudah banyak. Siapa yang nomor 1 Kak? Hai. Teorinya udah banyak, prakteknya belum. Ya. Sudah. Teorinya sudah terlalu banyak ini hari ini. Hai, mau bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa fatarat. Itu tak apa toh Kak? Fatarat akhir. Idzas samaa fatarat. Fatarat. Idzas samaa. Bukan lagi Kak. Idzas samaa fata. Gimana saya? Idzas samaa. Idzas samaa fatarat. Lanjut. Wa idzal kawakib. Wa idzal kawakib
انتصرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار وإذا bukan zal ذا وإذا البحار فجرت بحار رو وإذا البحار فجرت ya وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت kan ini juga harus irja ya bu'athirat بعثرت Lama sempurna dulu بعثرت Ahsan. وإذا القبور بعثرت Ini tebalkan Kak. Wa idal quburu bu'athirat. وإذا القبور بعثرت بعثرت Bukan bo. بعثرت Ahsan. وإذا القبور بعثرت Bukan ru Kak, bukan ru. Ru domah ru. قبور وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Nah ini sum domah su kemudian mim itu irja sum alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Kak Ulan. Siapa nomor 2? Iya, baik Bulan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan nirro. Jangan ditutup. Dua bibirnya jangan dihimpun, Kak. Nirro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maunya roknya tebal bisa? Ya udah kalau enggak. Tekan tengahnya. Nirrojim. Agak sulit. Nirrojim. Ya, diulang atau langsung bismillah, Ustazah? Lanjut ya. Oke. Bibirnya masih ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rah. Tebal itu tetap naik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ke atas, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita harus paham dengan arah suara ya, itu yang nanti pelan-pelan. Tapi tadrib aja dulu. Ya, lanjut, Kak. Idza samaa'u fatarat. Lanjut. Wa idzal kawakib. Wa idza. Yep. Wa idzal kawakib. Wa.
Wa. Wa. Wa. One wa. 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 Buka lagi Wa. dikit. Angka lidahnya diturunkan dikit lagi. Wa. Wa. Ahsan. Wa idzal kawakibu tatarat. Roknya tebalkan. Wa idzal kawakibu tatarat. Wa idzal kawakibu. Wa. Ingat apa? Arah suara lihat Kak. Wa ke depan. Wa. Wa idzal kawakibu tatarat. Iya. Wa idzal biharu fujirat. Roknya dhamma sempurna dan tebalkan. Biharu fujirat. Wa. Iya, agak susah wanya naik terus. Wa idzal biharu fujirat. Ya. Wa idzal kuburu Wa idzal kuburu Zal. Wa idzal bukan wa. masih banyak apa? Relax ya. Wa idzal kuburu bu'thirat. Santi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Rohnya. Wa akharat. Ya. Masya Allah. Ya. Diulangkah Ustazah? Ya. Alimat nafsum. Alimat. Siap. Alimat nafsum. Ada hamasnya. Alimat. Alimat. Apa? Hamas. Ada angin. Setelah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Rohnya lepas. Wa akharat. Bukan tipis. Wa akharat. Bukan langsung naikkan hoknya, langsung rahangnya, ininya langsung dinaikkan. Apa rahangnya? Rahang bawah. Wa akharat. Iya. Masya Allah. Afwan Ustazah. Ya, syukran Ustazah. Masya Allah, berjuang. Belum ini kakak kan belum menangis. Nangis dulu, ngerengek-rengek sama Allah. Kalau belum nangis, belum. Harus nangis dulu sama Allah. Ya. Ya. Silakan selanjutnya. Baik, Ustazah. Ayo dibuka kameranya, Ustazahnya kan buka kamera. Kita pernah kan ya, ada orang ya, ada teman. Kerja itu beliau masih nanti jamnya jam 4 beliau kelasnya. Jangan di saya tadi keluarkan lagi. Itu gini ya, Kak, kan Hafsa bilang harus nangis dulu sama Allah kan gitu ya. Itu kan ada, kalau ada murid dulu itu yang saya tegur misalkan, dia itu nggak mundur, dia terus nangis sama Allah, ya kan? Misalkan tuh ya, saya tegur nangis tuh sama Allah, minta bacaan sahih. Insya Allah sekarang dia udah mungkin bacaannya. Hanya saja terus mundur ya, sayang sekali ya.
Padahal itu kadang guru itu menegur muridnya tanpa disadari. Tanpa ada rencana, tanpa ada sadar. Ya tiba-tiba aja mungkin seperti itu. Itunya apa namanya hasil dia dapat seperti itu ujian. Ya seperti itu ya. Harus nangis dulu Kak. Yang seperti kita kebal Ustazah. Ada yang nggak kebal juga Ustazah. Kalau kebal ya semua ya. Kalau untuk masyarakat semuanya insya Allah. Kalau sampai. Iya silahkan Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya. Ulang saja. Lanjut Kak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ditekan tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibun tasarat. Ya, wawunya maunya dia dihimpun dulu dua bibirnya, terus dibuka wa. Dema juga gitu. Kibu, dema bu, terus nunnya tipis, irja balik lagi kayak semula pas tipis. Bul, bukan tipis ya. Pas dia kayak mingkem biasa. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa izal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun bul wa idzal kawakibun tatharat. Wa idzal kawakibun tasarat. Lanjut. Wa idzal biharu fujirat. Ujung lidahnya jangan mengkerut Kak, lebar. Wa idzal ya, ahsanti. Wa idzal biharu fujirat. Ya. Wa idzal quburu bu'thirat. 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 Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Nah, bu'thirat. Bu'thirat. Nah, bu kayak bilang baliknya. Bu'thirat. Ahsan. Ulang lagi. Wa idzal quburu bu'thirat. Ya, tapi hanya nanti lebih ke tengah lagi ya. Ya, lanjut Kak. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
akhirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Wa akhirat. Wa akhirat. Suaranya putus-putus ya Kak ya. Halo Kak Rifda. Kak Rifda. Ya. Coba diulang lagi. Ya. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fi. Ya, selanjutnya. Umi Fira, sudah bisa? Afwan. Oh iya, bukan Ustazah Ilah ya yang sekarang. Saya ya. Suaranya itu Afwan, Ustazah Kak Ilah ya sebenarnya. Kak Ilah, iya Ustazah. Ya baik. Ya. Atau Ustazah Fira dulu. Saya masih di jalan. Saya habis Ustazah Fira aja. Oh, baik. Saya Ustazah Hafsah. Ya, silakan Kak Fira. Ya, Afwan, ini suaranya agak serak, jadi nanti Ya. kalau agak hilang-hilang. Ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mas sempurnakan Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ain. A'u. Ahsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, roknya masih PR ya Kak ya. Lanjut Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mas roknya jangan terlalu terbuka. Jangan terlalu. Maksudnya jangan terlalu dilebarkan bukanya ya, tapi fathahnya itu pangkal lidahnya turun. Maksudnya bukan pangkal lidahnya turun. Maksudnya dia fathahnya itu tafhim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ke atas maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Idzas samaa'u fatarat. Toknya tebalkan Kak. Fatarat. Lanjut. Borot. Ya, saya ulang saja. Lanjut Kak. Apa ulang? Ulang ya. Idzas samaa'u fatarat. Ahsan, lanjut. Wa idzal kawakibu tatharat. Roknya tebal? Bisa? Coba lagi ya. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Lanjut.
Wa idzal biharu fujjirat. Biharu, ru. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. 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 Ahsan. Afwan Ustazah, di tempat saya azan. Boleh, boleh. Ya, boleh selanjutnya yang belum adzan ya, Kak. Nomor 6. Umi Hai Citra. Ustazah. Ya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Idza samaa'un fatarat. Toknya tebal. To. Fatarat. Fatarat. Nah, Fatarat. Latihan ya, Kak. Toknya belum ya. Idza sama'u. Ulang. Baik, Ustazah. Idza samaa'un fatarat. Rod. Taknya hamas. Ya, kurang. Idza samaa'un fatarat. Belum, Kak. Lanjut ya. HPR. Lanjut, Kak. Baik, siap. Wa idzal kawakib. Ahsan. Wa idzal kaba. Afan. Wa idzal kaba. Astagfirullahaladzim. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibu dhamma sempurna. Kibun tasarat. Wa idzal kawakibun. Bukan zal. 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 Ahsan. Wa idzal kawakibun tasarat. Bul. Maju suaranya itu ke taknya, Kak. Suara nunnya itu dekatkan ya. Bul. Bung ta. Kak, suara hidungnya itu coba dihilangkan. Bu seperti harokat hamzah. Bu coba. Bu. Nah, tetap di situ coba ya. Suara tetap di situ. Bul. Coba kasih nun. Bung. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Bunta. Ahsan. Ulang. Wa idzal kawakibun. Wa idzal kawakibun tasarat. Ya, lanjut. Wa idzal biharu. Kak, jangan terlalu ditekan, jangan takalluf. Wa idza enggak. Wa idzal idzal biha. Wa idzal biharu fujirat.
Zal wa Zal. zal zal wa idza biharat. Ustazah? Gimana? Wa idzal quburu bu'thirat. Kuburu, Ru wa idzal quburu bu'thirat. 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 Wa idzal quburu bu'thirat. Lanjut. Alimat nafsu wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat akharat. Hayo teliti Kak. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yaftah. Jazakallah khairan asiran. Maaf banyak salah. Jazakallah khairan. Iya, Kak Fira silahkan. Dilanjut ya. Tadi saya ayat 3, langsung 4 atau 3-nya diulang Ustazah? Diulang 3-nya, Kak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal biharu fujirat. Hasan. Wa idzal quburu bu'thirat. Bukan kubu. Aha. Wa idzal quburu bu'thirat. Ru tebal. Ru. Wa idzal quburu bu'thirat. Ahsan, insyaallah. Alimat nafsum. Kasrah sempurnakan Kak, kasrahnya. Ali. Alimat nafsum nafsu. La, jangan ditutup Kak bibirnya. Dua bibirnya ditutup. Ujung lidahnya sentuhkan di perut bibir ke bawah. Jangan naf. Bibir bawahnya jangan dikeataskan. Naf. Ahsan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jangan tampil. Wa akharat. Alimat. Ulang. Ya. Coba ulang. Ya. Alimat nafsum. Alimat. Alimat. Kurang ke tengah itu Kak. Kurang mundur itu. Kan Buka lagi ya. Kan jangan di hidung. Jangan di hidung. Hamzah terakhirnya itu kayak Hamzah suara. Cuman kayak aja ya. Coba di hidungnya. Tutup ya. Belum ya Ustazah? Coba lagi Kak. Lah, jadi itu masih itu ngasih mau ke hidung itu, cuman dipencet itu mau masuk hidung itu suara. Tapi ke tengah Kak, epiglotisnya.
Coba lagi ya. Belum ya Ustazah? Belum, Kak. Belum. Mm-mm. A. Kurang mundur itu. Yang nggak enak itu kurang mundur. Sudutkan lagi. Itu aja. Lagi. Ini itu ke belakang. Oh ya, ulang. Ahsan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qad, enggak. Langsung qaf dal sukun. Qaddamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya. PR-nya di ain ya Kak ya. Kemudian di huruf-huruf tebalnya ya. Jazakallah khair. Jazakallah khair Kak Fira. Barakallahu fiik. Ya, silakan nomor 7. Saya Ustazah. Kak Ida. Silakan Kak Ida. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya Allah. A'udzu billahi Kak, ini salah ini. Hamzahnya salah. Baik. Suara ahsanti. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Idzas sama. Idzas sama. Ya. Idzas sama fatorat. Ahsan. Masyaallah. Wa idzal bukan zal. Baik. Baik. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu. Bukan zal. Wa idzal biharu fujirat. Ahsan. Wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idzal quburu bu'tsirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat kasrah sempurnakan Kak. Ya baik. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qad. Qad. Enggak. Tebalkan qafnya. Qofnya. Baik. Alimat nafsum ma Alimat nafsum ma Kak, fa-nya jelaskan. Domah sempurnakan domahnya.
Mimnya jangan di hidung, itu al-jauf. Ya. Of-nya tebalkan. Alimat nafsum. Nafsu. Terus irja. Nafsum. Alimat nafsum. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ahsan. Ya. Ya, jangan berhenti di sini. Ini alimat nafsunya diperbaiki terus. Gitu. Iya, iya. Ya, Kak. Baik, Ustazah. Jazakallah khair. Insyaallah. Jadi selanjutnya Kak Siti Asia bisa nggak? Tidak bisa ya, mungkin beliau mustami ya Kak. Ya silakan. 9. Ada nomor 9 siapa? Kak Kamila. Silakan Kak Kamila bisa. Oh izin salat. Nah, yang ke-10 silakan. Ke-10. Ada 10? Ustazah, sambil bantu saudara. Ya. Labasa, Kak. Ya, silakan selanjutnya, Kak. Kak Ila kayaknya tadi ya, Ustazah. Silakan Kak Ila. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matuh. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bukan minas. Minasyaiton. Mina. Minasyaitonir. Bukan Mina, bukan mi. Bukan mi. Mi. Oh, ya. Mina. Ya, baik, saya ulang. A'udzu billahi Mina. Masyaallah. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu. Damahnya sempurna, Kak. A'udzu. Ainnya gimana ain? A'udzu. A'udzu. Saya ulang. A'udzu billahi. Ainnya belum ini, enggak seperti ini. Ainnya belum ya? Iya. A'u. Kak, sebentar, Kak. Ya. Oh, udah. Sebentar ya, Kak ya. Apaan? Ya, sebentar, Kak. Apaan? Sebentar, saya sedang azan. Nah, kok
Saya ulang Ustazah ya. Ustazah. Iya, silakan Kak. Ya, saya ulang lagi.